Tegangan geopolitik termasuk yang terjadi di Greenland telah memicu kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga termasuk skenario terburuk berupa perang nuklir. Lalu bagaimana posisi Indonesia? Kita telah tergabung dengan dosen hubungan internasional Universitas Pajajaran, Bapak Teuku Reza Shah. Selamat siang Pak Reza, bagaimana kabar Anda? Selamat sore. Sebagai negara yang menganut prinsip non-blok, ya kita harus waspada ya. Waspada karena secara teori hal ini mungkin ya. Terutama sekali kalau kita perhatikan bahwa stok nuklir itu berada dalam jumlah yang sangat besar di dunia saat ini. Misalnya kalau kita perhatikan Amerika Serikat itu memiliki stok nuklir itu sampai 4.000. Kemudian juga Rusia juga sekitar 4.000. Di bawahnya ada Cina sebesar 600. Kemudian yang di bawah 500 itu Perancis, Inggris, India, Pakistan, dan Israel. Kita perhatikan bahwa kans itu ada. Tapi pada saat yang sama juga kita harus mewaspadai kenyataan bahwa ternyata Presiden Donald Trump itu sangat membingungkan. Kita perhatikan misalnya ya, hari ini pada BBC jam 10, dia mengatakan dia sedang menyusun kerangka untuk mendiskusikan soal Greenland, tapi dia menolak berbicara, tapi dia tidak akan berbicara soal tarif. Kemudian juga di Al Jazeera hari ini, beliau mengatakan bahwa dia akan, pokoknya Amerika Serikat akan mengontrol Greenland dan juga mengkritisi kawasan Eropa yang tidak memahami prioritas keamanan bersama. Kemudian di New York Times hari ini beliau mengatakan bahwa dia sudah memiliki kerangka untuk menyelesaikan kasus Greenland, kemudian terutama sekali untuk mengamankan basis-basis militer Amerika Serikat. Uniknya lagi di Davos jam 8 pagi ini dia mengatakan dia tidak akan mengungkit soal tarif dalam urusan kepemilikan Greenland dan juga tidak akan menggunakan kekerasan. Jadi apa yang akan Donald Trump, bagaimana ujungnya nanti, tapi menurut hemat saya, kans untuk nuklir itu sangat berkurang ya. Terutama kali kalau saya perhatikan bahwa kalau terjadi perbenturan dengan negara-negara NATO, Trump akan berhadapan dengan mitra-mitra yang selama ini latihannya bareng begitu. Misalnya kita perhatikan mereka sudah terlibat dalam banyak latihan, misalnya dengan kalau dalam istilah militer namanya enhanced readiness. Dalam artian mereka selalu membangun kesiapan. Kemudian interoperability. Jadi angkatan bersenjata NATO bisa saling bekerja sama dengan cepat. Kemudian pengambilan keputusannya cepat. Kemudian mereka juga terbiasa bekerja sama dalam collective defense. Mereka terbiasa bekerja sama pada level deterrence dan mereka sudah terbiasa menghadapi respon-respons yang serba membingungkan. Jadi yang akan terjadi adalah kalaupun nanti terjadi perang, saya pikir Trump akan berhati-hati sekali karena dia dengan sesama NATO itu bahasa kitanya satu guru dan satu ilmu dan sudah sangat terbiasa sekali. Misalnya dalam tahun 2025 ini kita perhatikan mereka sudah melakukan latihan-latihan di udara, latihan untuk menghadapi tantangan di udara, di darat, di laut, dan sudah terbiasa juga dengan tantangan-tantangan ruang angkasa. Jadi apapun yang akan Donald Trump lakukan, itu saya pikir negara-negara NATO yang lain itu sudah siap. Bahkan mereka juga negara-negara NATO sudah terbiasa dengan berbagai skenario. Kalau misalnya saya perhatikan dokumen-dokumen NATO, mereka menyebutnya Steadfast Duel 2025. Kemudian ada lagi Steadfast Dart 2026. Kemudian ada namanya Dynamic Manta. Dynamic Manta ini yang sangat canggih, yakni perang kapal selam. Kemudian juga ada yang namanya Dynamic Mariner, yakni interoperability antar kekuatan laut. Jadi tampaknya opsi perang nuklir itu tidak akan terjadi, juga opsi perang antara Trump dengan negara-negara NATO itu juga tidak akan terjadi. Yang akan dimungkinkan sekarang adalah dialog lebih lanjut ya, karena bagaimanapun bagi negara-negara Skandinavia, Denmark itu adalah kartu yang harus mereka pertahankan terus-terusan, dan pihak Amerika Serikat juga sudah melihat bahwa dalam hal terjadinya kedatangan pasukan Amerika Serikat sekecil apapun, itu pasukan Denmark sudah siap dengan langsung menyerang. Ini ada doktrin yang mereka bangun setelah Perang Dunia Kedua. Mereka belajar dari kekalahan mereka, betapa cepatnya mereka dijatuhkan oleh Jerman. Jadi tampaknya perang nuklir tidak akan terjadi, perang betulan juga tidak akan terjadi. Yang akan terjadi adalah Trump, saya perhatikan, akan menyurutkan tekanannya dan akan berujung kepada kepercayaan dia bahwa negara-negara NATO dapat bekerja sama walaupun mereka akan menolak ditekan terus-terusan oleh Donald Trump.
Baik, Pak Reza, ini saya coba, mendengar dan juga menyimpulkan begitu ya dari analisisnya Pak Reza. Jadi ini perang dunia ketiga tidak akan terjadi dan perang nuklir juga tidak akan terjadi. Jadi seperti apa nanti geopolitik ke depannya, seperti apa Pak Reza? Yang saya perhatikan adalah Trump ini dia berhasil membuktikan bahwa dalam hal pada saat dia mencoba menyerang Iran, itu negara-negara Teluk yang selama ini adalah negara-negara binaannya seperti Saudi Arabia, Qatar, Uni Arab Emirat dan Turki, itu mereka menolak wilayah udara mereka dijadikan jalur serang. Ini membuktikan bahwa Trump memiliki keterbatasan, itu pertama. Kemudian pada saat kasus penyerangan di atas Venezuela, itu terbukti bahwa Donald Trump itu hanya menang jangka pendek. Dia bisa menghancurkan suatu negara, tapi dia tidak bisa mengelola negara itu selanjutnya. Kita perhatikan selanjutnya bahwa di Venezuela saat ini mereka sudah mulai menginduk kepada wakil presiden. Dan ke depannya saya perhatikan, ini tergantung Donald Trump, dia membawa NATO kemana. Tampaknya walaupun Donald Trump itu anggaran NATO itu sekitar 65% itu adalah anggaran dari Amerika Serikat dan sisanya negara NATO yang dipecah-pecah antara misalnya Inggris, Iceland, Italia, Norway, Luxembourg, Belgium, Kanada, bahkan dengan anggota-anggota yang baru sekalipun seperti Sweden, Finland, Macedonia, kemudian sampai Kroasia dan Albania, itu sumbangan mereka itu sangat kecil. Tapi yang terjadi saat ini adalah Trump itu demikian arogan. Trump itu tampaknya berani mengatakan bahwa hukum internasional itu kalau perlu saya pinggirkan. Yang saya utamakan adalah hukum apa yang kata saya. Dan ini jelas-jelas sesuatu hal yang harus dihadapi oleh negara-negara anggota NATO. Kemungkinan besar kalau Trump bersikap keras begini, negara-negara NATO akan berinisiatif mendekati Rusia. Karena bagaimanapun Rusia dapat memberikan stimulus pada mereka, misalnya stimulus energi, di mana mungkin Trump akan memberikan tarif kepada negara-negara anggota NATO, tapi negara-negara anggota NATO dapat mengalami kompensasinya dari harga energi yang lebih murah, sehingga ekspor mereka akan tetap kompetitif di pasaran dunia. Baik, Pak Reza. Kita tadi sebelum berdialog dengan Pak Reza, kami juga sudah mendengarkan pernyataan dari Wamenlu begitu ya. Beliau juga menyampaikan bahwa memang situasi global ini semakin memanas begitu ya. Nah, kita berandai-andai ya Pak Reza, jika perang dunia benar terjadi. Karena tadi Wamenlu Anies Mata juga telah menyatakan Indonesia saat ini sedang survival mode begitu ya. Bagaimana dengan posisi Indonesia? Hal ini dimungkinkan ya, tapi secara teori ini kecil kansnya ya. Saya perhatikan kalau kita merujuk kepada laporan terakhir dari World Economic Forum, itu memang dikatakan bahwa konflik itu kemungkinan terjadi. Tapi yang mungkin juga konflik itu terjadi karena imbas daripada konflik yang terjadi dalam suatu negara yang akibat ikut campur negara lain. Yang bisa Indonesia lakukan sekarang adalah pertama, kita adalah negara non-aligned, kita tidak terikat pada siapapun dan kita menolak menjadi ekor dari negara manapun, satu. Dan yang kedua, kita hendaknya membangun suatu kekuatan nasional, namanya kemampuan yang di atas ada selama ini. Kalau selama ini angkatan bersenjata kita itu levelnya adalah minimum essential force sudah saatnya dilipat gandakan sehingga Tentara Nasional Indonesia dapat bergerak secara lebih mandiri di semua wilayah nasional. Untuk itu kita harus berpikir di luar kotak. Kita belajar dari perang-perang modern saat ini bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat diri sendiri. Pertama misalnya, radar sipil dan militer itu harus dikombinasikan sedemikian rupa sehingga tidak bisa diganggu oleh pihak luar. Itu pertama. Dan yang kedua, kita hendaknya memperbanyak penggunaan pesawat tanpa awak sehingga dapat beredar di seluruh Indonesia, di seluruh pulau-pulau besar Indonesia selama lebih dari 50 jam. Mungkin di Jawa satu, di Sumatera satu, Sulawesi, Kalimantan dua, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita memperbanyak balistik missile. Karena dengan demikian tidak akan ada lagi negara yang bisa mempermainkan Indonesia. Tapi juga pada saat yang sama kita juga tidak boleh terlalu terbuka pada teknologi tinggi. Kita hendaknya sadar bahwa yang diperlukan sekarang adalah kepaduan antara pemerintah dengan rakyatnya. Karena untuk pertahanan terakhir kita memerlukan rakyat yang kuat, rakyat yang sayang pada negaranya, rakyat yang setia pada tanah airnya. Untuk itu tantangan pemerintah adalah membuktikan
membuktikan bekerja sesuai dengan kinerja yang telah dibuat oleh konstitusi kita sendiri. Konstitusi kita mengatakan tujuan kita mendirikan negara ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Karena itu kita hendaknya membuat rakyat Indonesia tidak gampang diganggu oleh luar, misalnya oleh serangan cyber, oleh serangan pornografi, serangan porno aksi, maupun juga serangan-serangan yang mengganggu loyalitas mereka pada negara. Tantangan kedua adalah sebagaimana kita lihat dari konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu basic needs hendaknya diberlakukan pada seluruh rakyat Indonesia. Paling tidak mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, juga hal-hal menyangkut sandang, pangan, dan papan. Dan yang terakhir adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekaranglah saat kita untuk fokus di mana dana-dana itu benar-benar difokuskan untuk pengembangan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jadi saya pikir jawabannya itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga jawaban itu secara teknis, secara kemiliteran, dan juga teknis secara sosial budaya Indonesia. Baik, kami akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik dunia. Terima kasih Pak Reza Shah atas informasinya dan juga analisisnya dan bergabung bersama kami di CNN Indonesia World Now.